Ada beberapa sudah 2 MLM sebelum ini yang saya kerjakan. Salah satunya pernah saya kelola dan saya pernah kerjakan dan betul-betul saya rasakan yang namanya passive income. Meskipun jeda passive income cuma 3 bulan saja. Karena kenapa? Ya ketahuan sama di atas, akhirnya dirol-rol, gitu ya. Nah, tapi saya rasa ini saya bongkar di hadapan tak semua. Ya, lakukan gini. Punya prinsip yang sama dengan ini, insya Allah. Bukan hanya reward itu kecil, ya. Tapi kalau bisa berpenghasilan meskipun tidur di rumah, bonus tak masuk terus, itu yang paling utama, ya. Ini kita lihat, ya, cara kerja umum. Kita lihat dulu ini cara kerja umum. Bekerja untuk mendapatkan uang untuk masa depan. Kenapa lagi saya buka ini? Ini materi pertemuan ini. Kenapa saya buka? Orang yang jago menjual, orang yang jago closing, ya, orang yang banyak dia sponsori, berarti dia kerja umum, bukan pemain neto. Ya, bukan pemain neto. Karena kenapa? Ketika dia tidak berhenti mas sponsori, berhenti menjual produk, apakah masih dapat bonus? Kalau di OPP atau kalau di seminar bahasanya beda. Kalau di sini bahasa gambar yang sama, bahasanya berbeda. Orang yang jago sponsori, orang yang jago jualan, ketika dia tidak sponsori lagi, ketika dia tidak jualan lagi, apakah masih ada bonusnya? Tidak. Jadi tidak semuanya orang ikut MLM itu adalah bisnis. Belum tentu. Bisa jadi dia masih konsep kerjanya sama dengan pekerjaan yang lain, gitu loh. Nah, apa pekerjaan kita yang sebenarnya di bisnis network marketing? Kerja, membangun aset, ya. Ketika kita tidak bekerja, ya, maka kita pasif income. Ini masih gambaran umum, Yang menjadi pertanyaannya bagaimana membangun aset? Ini yang susah. Bagaimana membangun aset? Ya. Jadi gambar yang sebenarnya, kalau mungkin tahu gambar yang sebenarnya ini. Anda kerja membangun sistem. Sistem nanti akan menjadi aset, aset akan menjadi uang. Ya. Ini pekerjaan kita, membangun sistem. Jadi ketika kita jalankan bisnis ini, tidak langsung bangun aset. Aset baru akan tercipta kalau sistem bekerja. Gitu. Ya. Ini gambaran aslinya. Jadi ketika sistem sudah bekerja, kita tidak bekerja, sistem sudah jalan tuh. Itu beli gitu. Sistem sudah berjalan tuh sendiri. Bayangkan kalau satu gearnya dicabut, bisa nggak berjalan dengan yang lain? Ada yang berjalan, ada yang tidak. Ini banyak pemain itu yang lupakan. Ya, kita bangun sistem. Ya, kalau sistemnya sudah jalan, asetnya pasti dapat. Ya, asetnya pasti dapat. Gitu. Dan otomatis kalau jalan di sistemnya, sama dengan punya pabrik. Coba orang yang punya pabrik, ya, pabriknya udah jalan, ya, bosnya tinggal angkat kaki, produksi terus tuh, produksi, uangnya ngalir terus tuh. Nah, itu yang kita mau bangun di bisnis ini, ya, itu yang kita mau bangun. Bagaimana membangun sistem? Nah, pertanyaannya yang mana Pak? Sistem. Pak Yus mungkin. Jadi pertanyaannya sekarang, yang mana sistem itu di bisnis network marketing? Ingat, lihat rumusnya sistem. Rumusnya sistem itu harus berputar otomatis. Bagaimana putarannya di atas, begitu juga putarannya yang di bawah. Itu sistem. Ya, apa yang terjadi di atas itu yang terjadi di bawah. Itu sistem. Ya. Ya. Nah, yang mana kayak disebut dengan sistem. Rahasia dalam membangun bisnis MLM adalah duplikasi sistem. Duplikasi itu fotokopi. Apa yang dilakukan di atas, itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itu juga yang dilakukan di bawah, dan seterusnya. Itulah duplikasi sistem. Nah, pertanyaan saya, apa itu sistem? Apa itu sistem? Hah? Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama-sama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
Ya, jadi satu kesatuan tuh. Ya, seperti tadi gerigi itu gerigi tuh. Tujuannya untuk berputar tuh, sama di jam tangan kita, ya, untuk menghasilkan putaran menit, detik, menit dengan jam, bahkan ada tanggalnya. Itu, bayangkan kalau satu saja gearnya terbuka, apa yang terjadi? Berhenti total. Itulah kenapa banyak orang gagal di bisnis network marketing, karena kenapa? Kelemahannya adalah tidak bisa menduplikasikan sistem. Sistem itu bahasa lainnya adalah cara kerja. Cara kerja ada kategori ule matogo iriawa. Sistem itu cara kerja, cuma persoalannya adalah bagaimana menduplikasikannya supaya bisa seperti ini. Gitu. Jadi rumus sistem itu adalah rumus duplikasi itu adalah pelajari, lakukan, ajarkan. Pelajari marketing plan-nya, pelajari bisnisnya, pelajari produknya, ya, pelajari sistemnya. Nanti setelah ini sistem, yang mana dimaksud dengan dalam sistem. Setelah pelajari, lakukan, melakukan, video. Setelah Anda lakukan, Anda sudah mensponsori 2 orang, ajarkan ke 2 orang ini. 2 orang ini melakukan dan mempelajari dan melakukan. Setelah dia punya jaringan, dia mengajarkan juga enggak? Mengajarkan pasti. Dan semua jaringan kita akan melakukan putaran yang sama. Ketika semua jaringan kita melakukan putaran yang sama, apa hasilnya ke kita? Apa yang terjadi pada diri kita? Pasti income. Enggak kerja, dapat bonus. Tapi sekarang kerja dulu, karena kita baru mau bangun sistemnya. Gitu kan? Bangun sistemnya. Nah, duplikasi sistem, yang mana sistemnya, yang mana cara kerja yang harus kita duplikasikan. Ini cara kerjanya yang penting nih. Bisa atau tidaknya dilakukan oleh orang lain, itu pertanyaannya kembali ke diri kita. Kita sendiri bisa tidak lakukannya. Itu. Yang mana duplikasi sistem, yang mana sistemnya yang harus duplikasi. Nomor 1, daftar nama. Semua orang harus punya daftar nama minimal ini. Sebelum prospek, si Anu yang dulu presentasi ke bisnisnya, catat. Berarti jadi daftar nama. Yanu catat. Semua yang terlintas di pikiran tak siapa yang kita mau presentasikan bisnis ini, catat. Kalau perlu tambah nomor teleponnya atau WA-nya, alamatnya, pekerjaannya. Udah. Setelah itu bikin kolom kosong di sampingnya. Ya. Itu udah disebut dengan daftar nama. Ya, mungkin ada beberapa pemain network di sini salah pengertian tentang daftar nama. Kita nggak pakai cara bikin daftar nama model lama. Kalau model lama, langsung nih, seperti kan kertas kosong nih. Dalam waktu 5 menit dikasih waktu untuk bikin daftar nama, bisa bikin daftar nama 50 orang. Jadi asal tulis nih, ini bisa nih. Jadi tidak sekedar bikin daftar nama, tapi daftar nama yang dimaksud dalam hal ini, yang saya maksud adalah orang yang tiba-tiba termuncul di dalam pikiran tak. Siapa yang kita kira-kira mau tawarkan baik produk maupun bisnisnya, langsung tulis. Karena kalau tidak ada opsi daftar nama, terserah mau pakai HP, Pak HP kan ada catatannya. Gak pasti harus ada buku. Di HP ada catatannya, tulis aja situ. Tulis. Itulah list daftar nama. Itu yang disebut dengan daftar nama. Karena kenapa mesti bikin daftar nama? Karena kalau kita tidak bikin bajana, nih karena nih duluan nih, tidak ada. Biasa bedanya seperti itu. Biasanya supaya daftar nama ini, fungsi dari daftar nama itu supaya kita memiliki list siapa-siapa yang kita mau presentasi dan membuat kita tidak mudah lupa. Ya, karena kalau tidak ada daftar nama, orang yang punya daftar nama sama orang yang tidak punya daftar nama pasti berbeda. Gitu. Ya, coba misalnya hari ini, kan gua misalnya kampiri, potensial ya, bajain ini, jalur ini, pasti diubah. Karena setelah kita bikin daftar nama, diapakan lagi? Bisa nggak? Kenapa nggak bikin daftar nama? Kenapa nggak bikin daftar nama? Gampang, semuanya bisa. Berarti sistem yang pertama sudah jadi. Ya, sudah jadi. Tinggal kita lakukan dan ajarkan. Semua yang member bikin daftar nama. Kalau ada letak, nggak perlu, sudah tinggalkan itu letak. Kenapa sistem? Janji fokus sama orang seperti itu yang tidak mau bikin daftar nama.
minimal yang masuk daftar nama. Setiap orang yang mungkin yang ngerak kepikirannya, catat. Karena kenapa? Setelah kita buat daftar namanya, kita apa? Buat janji. Ya, bikin daftar namanya, apa yang bisa tertanya, bentuk. Tidak usah nih. Kalau zaman dulu harus beli buku tuh. Harus beli buku daftar nama tuh. Wah, dibuat kolom-kolom. Sekarang beda. Zamannya udah beda sekarang. Ya, kita permodern gitu kan. Dalam waktu 10 menit harus menuliskan 100 daftar nama. Tidak perlu. Yang jelasnya karena target kita hanyalah menemukan satu kiri satu kanan. Ya, yang sampai itu sebanyak itu sih kita ingat, kita tulis banyak-banyak, kita lupa kita bimbing, kita potong semua orang ini. Nah itu, ya, buat janji. Ya, ada yang tidak tahu buat janji? Ya, baik, ke Aciki dulu deh, ngopi-ngopi, kayak CD proyek bisnis ya. Udah selesai, simpel. Bisnis agak, ini bro. Nggak usah terlalu kaku, cara tak mudah buat janji. Nah, minta seru tuh ke. Kamar informasi-informasi yang bisa berbagi rezeki kan banyak cara tuh, ya, buat janji, ya. Apalagi kalau ibu-ibu, bapak-bapak kayak sekarang banyak warkop, ya siapa sih yang tidak bisa bikin janjian, ya. Nah, kita mungkin dulu ya, apa kayak kita udah suruh bawah nih, ya. Meskipun di awal jangan langsung jelaskan, ngobrol dulu masa lalu apa segala macam sampai akhirnya masuk. Nah setelah buat janji apa lagi? Presentasi. Apa itu presentasi? Mancerita. Ya, ada yang tidak tahu mancerita di sini? Bahasa ini mancerita gosip. Apa yang digosip? Wih, kamu produk. Mr. Black kesana. Presentasi, mempresentasikan bisnis kita. Ya. Setelah dipresentasi, kita sebut dengan follow up. Apa itu follow up? Tindak lanjut. TGC seperti tindak lanjut. Sekarang udah dipresentasi, udah dijelaskan bisnisnya mulai dari A sampai Z. Udah, tinggal bagaimana bos? Mana menurut bisnisnya menarik atau tidak? Menarik. Kira-kira ada kendala tidak jalankan bisnis ini? Nah, mulai itu cerita mulai jadi pendengar yang baik. Itu dari situ. Apapun ya, apapun kendalanya, apapun masalahnya, jawabannya cuma satu. Justru itu aja kita bergabung di sini. Dan jika justru itu supaya nanti kalau bergabung di sini banyak kontak. Tidak bisa kan presentasi. Justru itu hadir di sini supaya nanti bisa presentasi. Ya tuh. Pakai ilmu justru ya, follow up ya. Kemudian yang terakhir adalah knowledge atau training. Ya seperti tadi, setiap member wajib memiliki kemampuan leadership, ya, kemampuan membimbing, ya, kemampuan menguasai kepribadian. Karena kenapa? Karena kita akan memiliki banyak jaringan dari berbagai macam latar belakang ekonomi, sosial, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan kita harus memimpin mereka, tidak boleh campur. Kalau bahasa mentor-mentor saya sebelumnya di bisnis network marketing, kalau domain Anda nilai kepribadiannya 6, Anda harus 7.